selalu yang kalah itu mengatakan pemilu curang. Itu dari rekodnya itu, ya. Selalu itu, tidak pernah tidak ada. Namun ketika itu diangkat ke tingkat pengadilan di Mahkamah Konstitusi, dan selalu juga semua tak bisa membuktikannya. Ya. Karena memang pembuktian di pengadilan itu hal yang tersendiri. Dan kita pun akan tahu juga nih, ini 20 Maret KPU akan umumkan dan pasti hasilnya adalah Prabowo Gibran menang, dibawa ke MK, dan itu akan susah sekali dibatalkan. Simpel saja. Prabowo menang itu 58%. Katakanlah ini mau diubah ya, menjadi menangnya untuk 2 putaran, berarti Prabowo harus menangnya itu jangan 50% lebih, 49% saja. Ya. Berarti dia butuh buktikan ada sekitar 9% suara Prabowo yang tidak sah. Itu artinya 9% dikali 204 juta pemilih. Sekitar 20 juta. Di mana nyarinya itu? Mencari ada suara 20 juta yang curang. Kalau curang itu terbukti hanya 10 juta, pun nggak mengubah apa-apa. Tetap Prabowo menang 1 putaran. Katakan dari 58 merosot jadi 51, masih 1 putaran saja. Ya. Lalu ada dimunculkan isu bansos, ya, bahwa bansos inilah yang membuat Prabowo menang. Nah ini ada datanya juga, ini data dari LSI juga, bahwa benar ya, ini dari bansos ya. Kita kan sekarang ingin lihat agregatnya nih, ingin melihat data besar ya, bukan hanya kasus-kasus yang terjadi di satu tempat, data besarnya. Ini memang sudah ada juga datanya bahwa ada sekitar 24% publik mengatakan iya kami menerima bansos. Jadi 24% ya. 74% tak menerima bansos. Saya sendiri nggak menerima bansos tuh ya. Teman-teman nggak menerima bansos ini. John terima bansos? Enggak ya. Nah, jadi memang yang menerima bansos ini lebih banyak di kalangan wong cilik ya kebanyakannya, dan itu hanya 24%. Dari 5 bansos 69% mereka mendukung Prabowo. Memang ada efeknya ya. Tapi yang tak terima bansos pun, nah ini ya, yang tak terima bansos pun 54% dukung Prabowo Gibran. Jadi artinya dari data ini, walaupun nggak ada bansos, Prabowo tetap menang 1 putaran saja. Tapi angkanya tidak 58%, tapi hanya 54%. Nah, apa yang mau kita baca dari sini? Artinya efek bansos itu, the bansos efek, ya, itu 4% saja. Ya. Kalau sekarang ini Prabowo menang 58%, kalau nggak ada bansos, mungkin menangnya hanya 54%. Ya. Tapi itu tetap juga menang 1 putaran saja. Ya. Nah, masalah sekarang memang isu kecurangan itu juga jangan dianggap remeh, ya, karena kita pun juga selalu mengidealkan pemilu sebagai instrumen demokrasi, semakin lama dia harus semakin bersih. Ya. Jadi dengan segala kasus yang ada, memang ini harus diangkat. Cuma kita atau saya pribadi tidak terlalu setuju dengan gerakan hak angket yang ada sekarang. Ya. Nah, saya katakan mengapa saya tak setujunya itu. Ya. Pertama, hak angket sekarang ini hanya mengangkat kecurangan pilpres. Padahal di pileg itu tak kalah besar kecurangannya, dan itu sudah beredar. Money politik itu malah jauh lebih kasar lagi ya. Orang ingin mendapatkan suara dalam pertarungan pileg itu, pertarungan tidak hanya antar partai, tapi juga internal partai itu antara calon-calon yang di satu partai, PDIP, Golkar segala macam, ranking 1, ranking 2 itu kalau berebut suara, mereka pun juga bersaing ya. Jadi kecurangan itu memang harus dibongkar, tapi jangan hanya pilpres, pileg juga harus dibongkar supaya kita dapatkan lebih menyeluruh gambarannya itu.